Halo, saya Alfian Mahaditya Subagio. Kali ini saya akan menjelaskan tentang program enkripsi dan deskripsi yang sudah saya buat dengan menggunakan metode Hillkeeper dalam bahasa pemrograman Python. Nah, sebelum memasuki pembahasan kali ini, kalian harus mengetahui terlebih dahulu tentang perkalian antara dua matriks dengan cara baris kali kolom. Nah, jika sudah, mari kita masuk ke pembahasan berikut ini. Baik, ini dia program saya akan menjelaskannya. Pertama-tama kita ada library yang akan saya pakai, yaitu ada SymPy dan NumPy. Nah, kedua library ini berfungsi ketika kita menggunakan di saat mendeskripsikan sebuah kode yang sudah dienkripsi. Nah, kemudian ada data list. Nah, di sini saya menggunakan data ini untuk nanti di saat program saya jalan. Kemudian, ini adalah faktor pentingnya. Di sini kita membuat matriks, yaitu ada matriks awal, kunci matriks, dan matriks akhir. 3 variabel itu sangat berfungsi di saat sistem ini berjalan. Nah, matriks awal itu bermaksud sebagai tempat atau wadah di mana nanti sebuah kode akan disimpan di situ dan dijadikannya menjadi sebuah matriks dengan satu kolom. Jadi ada 3 baris tapi hanya ada satu kolom. Nah, di sini kunci matriks adalah sebuah matriks atau variable matriks untuk menyimpan nanti kode yang akan kita pakai untuk mengenkripsikan sebuah kata atau kode yang ingin kita enskripsikan. Nah, kemudian ketika sudah ada hasilnya atau kode itu sudah keluar, maka kita akan menaruh di matriks akhir. Kemudian di sini ada sebuah kelas untuk menaruh enkripsi dan di sini ada sebuah kelas untuk menaruh deskripsi. Sebelum itu, di sini ada if name atau main berfungsi untuk memulai program ini berjalannya dari mana di startnya. Jadi walaupun di atasnya sudah ada sebuah function atau segala macam, program ini akan berjalan ketika di bawah if name sama dengan main. Ketika kita memilih enkripsi, pertama kita akan diminta untuk masukkan 3 huruf yang ingin kita ubah atau kita enkripsikan. Nah, kemudian di sini hanya menggunakan 3 huruf saja ya. Saya menggunakan sebagai contoh hanya 3 huruf. Kemudian di sini saya menggunakan hasil data untuk memanggil sebuah kelas enkripsi. Nah, di sini ada upper yang tadi saya gunakan sebagai variabel kata yang diinputkan, dan ada juga kata sebagai variabel kunci yang diinputkan. Kemudian kita memanggil kelas enkripsi dengan function hasil. Di saat memanggil function dalam enkripsi, itu ada isinya. Pertama ada self ngubah ASCII. Di sini ada function ngubah ASCII sebelumnya. Ngubah ASCII di sini bertujuan untuk mengubah yang tadinya string menjadi sebuah angka berdasarkan abjad. Nah, misalkan A berarti itu huruf pertama, B huruf kedua, itu untuk mendeklarasikan tersebut. Pertama ada variabel 0 itu untuk menandakan huruf keberapa di kode tersebut. Misalkan for baris in range 3. For baris in range 3 ini maksudnya kita menggunakan perulangan untuk mendeklarasikan barisnya. Kemudian di sini ada for column in range untuk mendeklarasikan kolomnya. Kemudian di sini ada nih kunci matriks baris pertama, kolom kedua, yaitu ORD. Nah, ORD ini apa? ORD ini adalah sebuah fungsi yang membuat dari simbol ke desimal. Nah, kenapa saya menggunakan modulus 65? Karena huruf A kapital dimulai dari 65. Maka dari itu jika kita tidak menggunakan modulus 65, maka seperti simbol 0, SOH segala macam, tanda seru, pagar itu akan masuk juga dan mengakibatkan sebuah error atau hal yang tidak diinginkan. Nah, misalkan kita pakai si GYBN KURP. Nah, misalkan K-nya itu 0. Nah, K0 berarti adalah kata atau huruf pertama yang ada di kata tersebut. Misalkan K itu sama dengan 2, G itu 0, Y itu 1, dan B-nya itu 2. Berarti di sini self encryption K sama dengan 2 itu yaitu memanggil huruf B. Dan huruf B tersebut di ORD untuk berubah menjadi sebuah angka dan dimodulus 65. Misalkan B itu kan 66. Ketika dimodulus 65, maka hasilnya akan 1. Angka 1 di sini karena sebuah program komputer dihitung dari 0, maka bisa kita sebut angka 1 ini adalah angka kedua dalam abjad, yaitu B.
seperti itu. Setelah tadi self ngubah ASCII, kita di sini menggunakan perulangan lagi for baris in range 3. Di sini ada kayak perulangan dan memberitahu juga. Jadi matriks awal ini juga untuk kita buat atau kita ubah juga kode ASCII-nya dari huruf menjadi angka. Nah, setelah itu di sini program yang paling penting yaitu perkalian matriksnya. Yang saya sebut mengapa sebuah program Hillkeeper menggunakan perkalian matriks. Nah, jadi program Hillkeeper itu mengambil sebuah enkripsi dari hasil perkalian matriks berdasarkan kedua matriks yang sudah ada. Di sini ada for baris in range 3. Nah, maksudnya adalah ya seperti tadi, ini perulangan untuk baris. Kemudian ini for kolom itu perulangan untuk mendeklarasikan kolomnya. Misalkan pertama matriks akhir baris kolom sama dengan 0. Pertama, matriks akhir ini adalah hasil akhir dari kodenya tersebut. Misalkan baris pertama, kolom udah pasti pertama karena dia hanya mempunyai satu kolom. Nah, awalnya dia itu 0. Kemudian hasil dari perkalian matriks awal dikali kunci matriks akan masuk ke matriks akhir, atau hasilnya akan masuk ke dalam variabel matriks akhir. Nah, perkaliannya itu adalah misalkan di sini ada kunci matriks baris I. Nah, I itu adalah untuk mendeklarasikan kolom dari si kunci matriks. Sedangkan di matriks awal I tersebut berfungsi sebagai mendeklarasikan baris si matriks awal. Jadi misalkan matriks akhir baris pertama kolom pertama itu bisa kita cari dengan perkalian antara kunci matriks baris pertama dikali matriks awal baris pertama kali kolom pertama. Nah, jika kita sudah mendapatkan hasilnya, maka matriks akhir baris kolom tersebut jangan lupa untuk dimodulus 26. Karena dari A sampai Z hanya ada 26 huruf, tidak bisa lebih. Jika kalau misalkan kita tidak memodulus 26, maka ada kesalahan. Nah, kita masuk nih ke bagian terakhir, itu hasil cipper sama dengan buka kurung siku dan tutup kurung siku. Maksudnya kita membuat variabel baru dengan menggunakan perulangan, hanya menggunakan perulangan baris, karena hasil cipper ini diambil dari hasil perkalian tadi, di mana perkalian tadi itu hanya ada satu kolom tapi mempunyai 3 baris. Di sini kita menggunakan fungsi append. Nah, kemudian ada CHR. CHR itu adalah kebalikan dari ORD, di mana ORD itu membuat sebuah simbol ke dalam desimal. Nah, CHR membuat si desimal ke dalam simbol. CHR ini diambil dari hasil perkalian tersebut atau diambil dari variabel matriks akhir. Nah, jangan lupa untuk menambahkan 65. Karena apa? Di dalam tabel ASCII, huruf kapital A dimulai dari angka 65. Jadi misal jika hasilnya itu 2 dan kita tidak menambahkan 65, maka yang keluar akan STX. Kemudian kita mengeprint hasil cipta teks tersebut dengan menggunakan fungsi join. Nah, fungsi join di sini adalah si list hasil cipta ini diubah menjadi string lalu dapat kita print tanpa adanya kurung siku di dalam print tersebut. Misalkan seperti ini, selamat datang di program Hillkeeper. Program ini hanya membuat kode dari 3 huruf. Misalkan kita milih mengenkripsikan dulu. Nah, masukkan 3 huruf yang ingin dideskripsikan. Misalkan saya ingin memasukkan KLO. Nah, KLO di sini kan bukan huruf kapital, karena saya sudah menggunakan tadi fungsi upper, maka KLO di sini akan berubah menjadi kapital. Nah, kemudian ada pilih kunci yang akan dipakai. Nah, saya di sini akan menggunakan kunci pertama yaitu GYBN key KURP. Kalian juga bisa menginput. Misalkan kita input saja, Kita misalkan input sendiri lalu kodenya itu GYBN key KURP. Nah, kode di sini juga bukan kapital kan? Nah, tapi tenang aja karena tadi udah ada fungsi upper yang akan membuat inputan kalian menjadi huruf kapital. Maka kita enter. Nah, hasil chip protect tersebut keluar yaitu AEZ. Kemudian sekarang deskripsi. Deskripsi hampir sama dengan enkripsi untuk inputannya. Mungkin bisa dibilang rumit untuk dilihatnya. Namun di sini kita menggunakan perulangan untuk memasukkan inputan sama seperti tadi, terus kemudian membuat upper untuk mengubah menjadi kapital. Lalu di sini juga jawab kunci. Jawab kunci itu untuk memilih kuncinya. Kita ingin menggunakan kunci yang mana. Maka kita bisa memanggil sebuah kelas yang bernama deskripsi dengan variabel atau
objek yaitu upper dari sebuah kode yang ingin kita deskripsikan dan kata dari sebuah kunci yang ingin kita pakai. Di dalam kelas deskripsi tersebut hampir sama, ada ngubah kode ASCII, terus ada perkalian seperti perkalian matriks. Di sini kita kan memanggil fungsi hasil. Nah, fungsi hasil di sini ya pertama ada memang ngubah ASCII. Setelah fungsi hasil ini, di sini ada kita mengubah sebuah inputan atau kode dengan ORD, yaitu mengubah kode ASCII dari simbol ke desimal. Kemudian ada perkalian deskripsi, sama seperti enkripsi, di sini memerlukan perkalian juga. Namun bedanya di dalam perkalian ini ada sebuah inverse transformasi yang digunakan nantinya untuk perkalian matriks. Pertama kita ngambil fungsi global atau kunci matriks untuk memanggil sebuah variabel si kunci matriks ini. Nah, kemudian ada self ngubah ASCII. Sebelumnya kan ngubah ASCII memang buat dari simbol ke desimal atau angka-angka. Nah, di sini ada ubah matriks. Saya menggunakan sim atau simpy yang tadi saya import. Ini library simpy ini dengan menggunakan library simpy.matrix itu mengubah suatu variabel kunci matriks berubah menjadi suatu matriks. Kemudian kita bisa menggunakan fungsi simpy dari .det untuk mencari determinan. Setelah mencari determinan, kita juga memerlukan untuk mencari kofaktor dan minor. Bagaimana caranya? Kita menggunakan fungsi .adjugate. Adjugate di sini adalah fungsi dari si library simpy mencari kofaktor dan minornya. Kemudian ada ubah array. Variabel ubah array ini bertujuan untuk mengubah adjugate atau hasil dari mencari kofaktor dan minor itu menjadi array. Itu bagaimana dengan cara nampi.array. Maka tadinya bersifat matrix kembali lagi menjadi array. Tahap terakhir dari inverse ini yaitu kita mengalihkan hasil kofaktor minor dikali dengan determinannya. Jangan lupa untuk membagi 26 atau memoduskan 26 karena ya seperti tadi abjad hanya ada 26 huruf dari A sampai Z. Ketika sudah tahu atau kita sudah mendapatkan inverse-nya, maka variabel kunci matriks di sini dia sudah di inverse, baru kita dapat memperkalinya. Dan jika sudah seperti enkripsi, saya menggunakan variabel lagi yaitu hasil cipher untuk menaruh hasilnya, kemudian menggunakan perulangan untuk mengappend hasil tersebut, lalu menggunakan fungsi CHR untuk mengembalikan dari angka berubah menjadi huruf, baru dapat kita print dengan menggunakan function .join. Nah, bisa kita lihat di sini, misalkan kita memilih untuk deskripsi. Nah, di sini misalkan masukkan 3 huruf yang ingin di deskripsi. Seperti tadi, hasil cipher dari KLO adalah AEZ, maka kita memasukkan AEZ. Lalu kode yang kita pakai kan adalah kode pertama yaitu GYBNKWRP. Jika misalkan kita pilih GYBNKWRP, maka hasilnya seharusnya adalah KLO. Nah, hasilnya benar, maka program ini berjalan dengan lancar. Nah, sebelum itu saya akan berpesan, jika kalian ingin menggunakan deskripsi dalam metode Hillchipper, itu pastikan sebuah kode yang kalian pakai sebagai kunci tidak bersifat mempunyai inverse yang bersifat desimal atau 0. Karena dari sumber yang saya baca atau saya temui, metode Hillchipper hanya bisa dipakai jika sebuah kunci yang kalian masukkan bersifat bilangan bulat positif. Karena jika maka yang ada dalam menggunakan deskripsi metode Hillchipper ini akan hasilnya berantakan atau tidak sempurna. Ya, mungkin itu saja. Sampai jumpa dan jangan pelit.